Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Agustin Dan saya Pipit Darsia. dari kelas MA 19C1. Ingin mempresentasikan hasil UAS Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara singkat pengetahuan apa yang Anda dapatkan dari keseluruhan inti mata kuliah ini. Manfaat dari pembelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank yaitu sedikit banyaknya memahami tentang bank dan dapat menganalisis, juga belajar tentang penghimpunan dana dan juga mengetahui bagaimana lembaga keuangan memegang peran penting bagi perekonomian Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, salah satu lembaga keuangan non-bank adalah asuransi. Menurut kami, apakah penyebab kepercayaan masyarakat terhadap asuransi menurun? Berikan contohnya dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Penyebab kepercayaan masyarakat menurun yaitu beberapa kasus gagal bayar yang menimpa beberapa perusahaan asuransi terkemuka dan dilanjutkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat. Contoh kasusnya sendiri yaitu ada kasus asuransi Jiwasraya yang berujung gagal bayar. Yaitu Jiwasraya disebut bermula pada tahun 2002, saat itu BUMN asuransi dikabarkan sudah mengalami kesulitan, namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membekukan laba semua sejak tahun 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontarkan dana sponsor untuk klub sepak bola Manchester City pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangan, padahal saat ini Jiwasraya mampu membekukan laba 360,3 miliar. Opini ini tidak wajar diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan seharusnya, perusahaan menderita kerugian pada saat itu. Berlanjut pada tahun 2018, akhirnya Jiwasraya membukukan kerugian United sebesar 15,3 triliun pada September 2019. Kerugian menurun jadi 13,7 triliun. Kemudian November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Disebutkan sebelumnya kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposit dan obligasi. Yang harus dilakukan untuk mengantisipasi jika hal itu terjadi, yaitu pertama, pilihlah perusahaan asuransi yang terpercaya. Yang kedua, melakukan riset mengenai perusahaan asuransi. Riset bisa dilakukan dengan cara melihat media sosial, testimoni, atau bertanya pada agen secara terperinci, dan cek apakah perusahaan asuransi terdaftar secara ilegal. Secara legal. Untuk pertanyaan yang ketiga, salah satu lembaga keuangan non-bank adalah Pegadaian dan cukup banyak perusahaan di Indonesia. Sebagai kelompok, kami harus mendatangi perusahaan gadai. Dengan bukti foto dan jelaskan alur proses peminjaman hingga pencairan pinjaman secara lengkap, dan apabila terjadi gagal bayar, bagaimana proses lelangnya. Yang pertama,
datang ke kantor pegadaian dan mengisi formulir barang gadai. Langkah pertama, tentu saja nasabah harus datang ke kantor pegadaian terdekat. Nasabah akan disambut oleh petugas keamanan kantor pegadaian yang tak hanya menyapa tetapi juga menanyakan kepentingan nasabah. Bagi nasabah lama dengan kepentingan untuk menebus, mencicil atau memperpanjang jangka waktu pinjaman akan diberikan nomor antrian. Sementara bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman baru, maka langsung dipersilakan untuk masuk mengisi formulir barang gadai yang sudah disediakan. Isi formulir barang gadai sesuai dengan yang diminta berupa data diri seperti nama, alamat lengkap, nomor identitas KTP atau kartu tanda penduduk, tujuan penggadaian barang, jenis barang yang akan digadaikan, dan nilai pinjaman yang diinginkan. Jangan lupa membukukan tanda tangan pada formulir tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Pipit Darsiah. Cara selanjutnya yaitu menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta garang gadai pada loket atau petugas yang menaksir barang gadai. Jika telah usai mengisi formulir barang gadai, selanjutnya nasabah bisa langsung menyerahkannya pada petugas yang berjaga di loket penaksiran barang gadai, serta pula salinan KTP dan barang yang akan digadaikan. Petugas terkait akan menaksir nilai barang gadai yang nantinya akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal yang bisa diperoleh nasabah. Proses penaksiran barang gadai tidak berlangsung lama. Setelah proses penaksiran barang gadai usai, nasabah akan dipanggil dan diinformasikan tentang nilai pinjaman maksimal yang bisa disetujui. Jika nasabah setuju, proses akan berlanjut pada pembuatan surat SBK, surat bukti kredit. Yang ketiga, proses pembuatan SBK. Pada proses pembuatan SBK, nasabah diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Dalam SBK tercantum informasi tentang identitas nasabah, jenis barang gadai, nilai taksiran, nilai pinjaman, dan jangka waktu pinjaman beserta besarnya sewa modal atau bunga, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelelangan barang. Sementara pada sisi sebaliknya, SBK mencantumkan informasi tentang ketentuan-ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah. Yang keempat, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Apabila proses pembuatan dan pencetakan SBK telah selesai, maka nasabah akan dipanggil ke loket kasir. Di sini nasabah akan dijelaskan secara singkat berkenaan dengan tanggal jatuh tempo pinjaman. Selanjutnya, nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Namun sebelumnya, petugas kasir akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jika nasabah membayar tunai biaya administrasi, maka nasabah dapat menerima uang pinjaman secara utuh. Namun, apabila nasabah tidak membayar biaya administrasi yang dibebankan, maka akan dikurangi dari uang pinjaman yang akan diterima nasabah. Terakhir, petugas kasir akan memberikan uang pinjaman beserta dengan SBK kepada nasabah. Nah, jika terjadi gagal bayar, bagaimana proses lelangnya? Jika nasabah tidak sanggup menebus barang yang telah digadaikan atau gagal bayar, alhasil barang tersebut telah menjadi kewenangan pegadaian untuk diproses lebih lanjut. Sesuai ketentuan yang berlaku, barang-barang jaminan ini akan dijual dengan cara lelang. Untuk nilai limit lelang ditentukan oleh tim penaksir. Hasil penjualan akan digunakan untuk menutup kewajiban yang belum terpenuhi. Apabila terdapat sisa hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitur. Keempat, salah satu lembaga keuangan non-bank adalah pasar modal yang membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan usaha melalui Initial Public Offering (IPO). Bagaimana perkembangan IPO di pasar modal di masa pandemi?
di masa pandemi corona tak menyurutkan niat para perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal. Hingga hari ini sudah ada 33 perusahaan baru yang mencatatkan sahamnya dari awal tahun. Hari ini ada PT Prima Globalindo Logistik Tbk yang melakukan pencatatan perdana sahamnya berkode PPGL. Perusahaan menetapkan harga penawaran umum saham perdana Initial Public Offering atau IPO di level 110 per lembar saham. Saat dicatatkan pertama kali, saham PPGL langsung naik 10% ke posisi 121 per saham. Di level itu, saham PPGL ditransaksikan sebanyak 2 kali dengan volume 66.100 lot saham dengan nilai transaksi seharga 80 juta. Dalam aksi korporasi ini, perusahaan melepas 150 juta lembar saham atau setara 20% dari modal yang disetor. Jika dihitung dari harga penawaran, maka perusahaan mengantongi dana segar sebesar 16,5 miliar. Dalam IPO ini, PPGL juga mencatatkan 210 juta waran seri 1 yang menyertai saham yang dilepas dengan rasio 5:7. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi ekspor-impor ini bertujuan menggunakan dana hasil IPO itu sebesar 81,88%. Untuk biaya jasa pengurusan transportasi ekspor, 12,24%, untuk biaya terkait pengangkutan ekspor 5,12%, dan untuk biaya terkait jasa pengurusan transportasi impor dan 0,76% untuk biaya terkait pengangkutan impor. Yang kelima, menurut Anda bagaimana peluang dan tantangan industri keuangan non-bank IKNB pada tahun 2022? Menurut kami, kinerja penyaluran pinjaman masih akan tetap tinggi di tahun 2022 karena yang bisa membuat pinjaman saat bila pandemi memburuk atau kondisi lain yang berdampak. Bila kondisi terus membaik seperti saat ini, maka akan terus tumbuh tinggi. Banyak peluang di tahun 2022. Platform P2P Lending akan memperluas kolaborasi dalam ekosistem untuk mendapatkan bisnis. Pendanaan UMKM dengan Gernas BBI juga diprediksi berdampak pada naiknya pendanaan UMKM, termasuk kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain untuk menjadi pemberi dana akan semakin naik. Sekian dari kami. Presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.